Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Yang belum dengerin Kamis-Gerimis kemarin, coba dengerin dulu. Yang belum follow Spotify FW Podcast, bisa follow dulu. Dan hari ini, di sore hari ini, seperti biasa di rumah kita di Podcast Mas Asian Network, gue bersama dengan seorang wanita cantik. Enaknya kita panggil apa kali ya? Bisa di Hai. Halo. Suaranya imut-imut gimana gitu ya? Enggak. Ini kalau ngedesah tuh kayak Jepang-Jepang gitu ya? Enggak. Aku tuh suka kalau aku tuh emang suaranya sebenarnya aslinya begitu. Itu kalau kelepasan. Tapi kalau ngomong tuh halo, sebenarnya gitu. Halus Pura-pura. banget ya. Ini kayak darah-darah Sunda nih atau gimana nih? Jawa. Oh Jawa ya. Iya. Jawa Sunda. Jawa aja. Oh Jawa aja. Gue maksa banget ya. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Namaku Miratu nomor 1, anjay. Miratu nomor 1. Iya, Miratu. Jadi tagline-nya nomor 1 nih. Nomor Iya, 1 di hati, nomor 1 di ratas ranjang atau gimana? Ya, dua-duanya. Oh, ada dua. Aku juga nomor 1 kan. Oh iya iya. Harus Jadi anaknya dua-duanya. dipanggil apa nih? Mira boleh, Ratu boleh, bebas lah. Sayang boleh sayang. Sayang. Ah. Ayo. Ratu aja kali ya. Ratu boleh. Ratu nomor 1. Kesibukannya apa kalau tahu? Sebenarnya kesibukannya tuh nggak ada kerjaan. Nggak ada Ya, kerjaan, tapi dikerjain. Iya. Atau ngerjain orang nih? Ngerjain orang bisa. Atau ngerjain pasangan? Bisa juga. Oh bisa juga. Ngerjain apa biasanya? Endorsement gitu-gitu doang sih ngerjain. Oh, tapi emang background lu tuh YouTuber, Enggak juga. influencer, Enggak. TikTokers atau Enggak apa? juga pengangguran. Aku emang pengangguran. Oh, udah berapa lama jadi pengangguran? Kok jadi kayak gini Udah nanyanya ya? berapa lama ya? Kayaknya kalau di Jakarta tuh baru 2,5 tahun lah jadi pengangguran. Oh, tapi sebelumnya gimana? Model. Oh, model apa dulu nih? Model madul. Gimana? Model madul. Kenapa? Model asal-asalan. Oh, lebih ke ranahnya gimana nih kalau model nih? Foto-foto aja sih, collab yang buat hangout gitu-gitu aja. Ya, lu bisa denger gue lagi minum. Aduh. Tadi kerjanya model, selain itu ada nge-DJ nggak? Enggak juga. Kenapa? Emang aku tuh dari Brebes ke Jakarta Mhm. itu emang pengen banget jadi model sebenarnya. Tapi aku dulu sempat kuliah di Cikarang. Cuman karena memang ada something yang harus mengharuskan aku buat berhenti kuliah. Kenapa Yaudahlah, tuh? ya adalah masalah adalah. keluarga. Oh, masalah keluarga. Jadi yaudahlah gue Cabut aja. cabut. Coba gue pengen jadi model nih. Nah, Ya udah pas sampai Jakarta nggak lama juga ada yang nawarin Nawarin tanpa apa gue dulu nyari nih? model, bukan nawarin. oh nawarin model. Ya, gitu-gitu. Jadi karir modelnya berawal dari sana lah ya. Heeh. Nah, Tapi ya gue ngambil job model gitu juga kalau lagi mood doang sih. oh. Jadi niat nggak niat aja gitu. Apa yang bikin lo jadi gue jadi pengen model gitu? Ya gue pengen terkenal sih sebenarnya dulu. Oh. Ya. Cuman selalu ketika gue fokus nih buat model gitu, gue kenal fotografer ini. Pas gue mau fokus, kehalang lagi sama cowok. Oh. Nggak jadi lagi kan, nggak jadi. Oh, jadi cowoknya waktu itu posesif banget nih. Selalu dapet yang kayak gitu. Oh, selalu. Kalau yang sekarang? Enggak lah. Oh, enggak ya? Enggak. Karena begitu juga ya? Ya Allah. Tuh kan, Anggap aja nggak ada lah ya. Anggap aja nggak ada, benar-benar. Jadi dari dulu emang pacaran sama cowok yang posesif dan mengelarang-larang. Lo tahu nggak kalau dalam apa ya? Dalam dunia modeling, lo tahu lah ya, cerita-cerita yang selentingan denger gue pun juga kayak adalah fotografer yang nakal. Lo pernah dapet hal-hal kayak gitu nggak? Pernah. Oke. Jadi setelah gue tuh fotografer itu, gue kan punya langganan satu fotografer yang memang dia ini aman banget nih sama gue. Safe lah ya. Safe banget. Gue penasaran dong sama fotografer lain, Ah. ya kan? Gue nyoba sama cowok yang masih seumuran gue gitu. Dia ngotot banget mau di hotel. Why?
Ya namanya fotografer, namanya dia cowok mesum kali ya, sebel banget gue. Terus karena gue nggak pengen berduaan doang, Oke. kebetulan besoknya gue tuh lagi ada acara sama temen gue di hotel tuh. Ah. Ngerum bareng sama teman-teman gue suruh datang dia aja. Staycation nih. Ya staycation bareng. Gue suruh dia buat dateng kan. Pas dia suruh dateng, ada temen gue pun dia masih bisa mau ngapa-ngapain gue. Oh, Kayak berarti dia ini emang anjing banget ya? Emang anjing sih. Hmm. Dia maksa. Modusnya gimana emang? Ya gitu, lagi foto ada temen gue bener-bener rame, dia ngerangkul terus Oh. nyium kayak gitu-gitu, tapi Mabok pipi gak? ya. Mabok gak? Enggak, Oh enggak. enggak mabuk sama sekali. Sebelnya tuh di situ. Bahkan Oh. karena gue enek sama nih orang, gue Aha. kayak ninggalin dia gitu aja. Waktu itu gue ada gebetan kan. Oh iya. Gue ngehubungin gebetan gue mau pulang, gue mau ke kosan lo, aku bilang gitu. Terus dia tuh sampai sebel karena gue ninggalin dia gitu aja. Dan nggak tahu dirinya dia bilang kayak gini ke temen gue. Apa? Ini si Mira kalau nggak ada kalian mah udah gue pakai. Anjing. Temen ngomongnya ke temen gue. Kurang ajar banget anjing. Gila sih itu, gue masih 19 mau ke 20 tahun tuh. Umur lu sekarang berapa? 21. Masih muda ya. Beda sama gue yang udah tua. Gak tua juga sih, mature lah ya. Terus setelah itu gue jadi trauma. Oh, lu punya trauma? Punya banyak sebenarnya. Apa tuh? Yang paling bikin lo trauma dan teringat sampai sekarang tuh apa? Soal kekerasan gitulah. Kekerasan. Soal dalam kayak in Rumah tangga? relationship. Oh, Enggak, oh, iya, belum oke. ini. Ya, in relationship tuh cowok tuh semarah-marahnya cowok, nggak seharusnya dia main tangan atau apapun itu. Oh, lu pernah? Pernah. Gimana ceritanya? Awal gue ke Jakarta, gue ketemu cowok. Dia memang nggak pernah, awalnya memang nggak pernah kasar tuh. Oke. Tapi endingnya di tengah-tengah dia suka selingkuh bla 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 bla. Akhirnya gue ogah banget buat Selingkuh? Selingkuh. Ini cowok selingkuh ini paling bangsat. Ini Oke. cowok ini pertama ya. Gue sampai bilang mau pulang berkali-kali, tapi dia ngelarang dan akhirnya gue memaafkan, tau gak? Oh, tapi ini posisinya lu tinggal bareng sama dia? Tinggal bareng. Oh, pantesan. Memaafkan, tapi itu hal yang udah keberapa kalinya sampai akhirnya ada di lain hari gitu, dia tuh pulang kerja dia jam 7. Oke. Ini pulang jam 11 malam. Oke. Yang akhirnya gue kayak anjing nih orang kemana? Gue nungguin dia abis-abisan tapi kok dia nggak datang gitu kan. Oh, jadi pada saat itu dia kayak nggak ada komunikasi sama Iya, lo dan lo bener. marah sama dia. Iya, tapi pas dia pulang gue tuh kayak ya udahlah mungkin dia memang habis lembur. Gue masih positive thinking Oke. anjing. Sayang capek ya, gue bikinin kopi, ingat banget gue. Nggak jadi tidur dong. Nggak jadi dia. Nggak jadi tidur. Pas dia habis mandi segala macem, gue lagi workout sendiri di bawah, dia di kasur main game, temennya itu open mic ngomong gini, lo tadi jadi nggak ke green, ketemu cewek ini ngewek mulu lu. Anjing, gue lagi workout cuy, gue lagi udah positif thinking lagi, thinking gue kayak anjing lemes dong. Gue kayak udahlah pura-pura nggak denger aja. Gue masih mau diem. Gue pindah ke kamar kecil. Besoknya kayak baru diobrolin segala macam. Akhirnya gue mau putus, nggak bisa juga. Ya udah gue selingkuhin balik. Gue jalan sama cowok gitu-gitu. Anjing. Sampai akhirnya, aduh gue nggak bisa nih kayak gini terus. Udah nggak sehat banget kan, udah toksik. Sampai dia berani narik tangan gue kenceng pun udah nggak beres menurut gue. Sampai akhirnya gue kabur. Dia pulang kerja. Siangnya gue udah packing barang-barang gue. Setengah masih di apartemen dia juga, ya bodo amat lah yang gak penting gitu. Malam jam 7 dia baru balik, dia mandi. Gue udah pesen travel gitu kan dari siangnya. Jam tengah 7 tuh travel udah dibawa sebenarnya. Oke. Jam 7 dia udah balik. Pas dia mandi gue baru turun ke bawah, kabur ke kampung gue. Waduh. Ke Brebes 3 bulan. Itu trauma banget. Di travel lonte loh, pelacur loh, gak tahu diri Oh, loh. parah. Ini abuse banget dong. Banget. Ini yang paling gila menurut Oh. gue. Udah tukang selingkuh. Dia ya kan? selingkuh pun masih dibelain sama kakaknya, dan kakaknya kayak yang tadinya ngedukung gue banget gitu, selalu ngasih tahu si ini tuh kesini gitu, jadi nggak jujur juga, ngelindungin adiknya gitu loh. Anjing sih itu menurut Itu gue. anjing banget sih. Jadi Tapi kayak ketika lo tahu pas dia selingkuh itu, lo tahu sendiri kah atau pas Gue cari tertrigger tahu. dari orang yang tiba-tiba voice call tadi tiba-tiba di speaker atau gimana? itu tuh udah hal terakhir itu tuh. Oh, itu Sebelumnya terakhir. itu banyak banget, Oh, sebelumnya banget. banyak banget kayak gini deh. Dia tuh IG-nya kan private. Ya, IG-nya private. Gue sempet pulang ke kampung sehari 2 hari. oke. Pas di kampung kok followingnya nambah deres banget nih, dari mana ya kan? Oh. Sedangkan nih cowok tuh Tinder abis. Ya udah gue curiga dong. Pas gue coba chat salah satu cewek di following dia, ini ada godain lo nggak? Oh ini ada.
di capture. Dan gue nemu 9 cewek waktu itu. 8 cewek, yang satunya cewek temen gue. 9 atau Temen lo tuh ya? Iya. Kayak, anjing nih laki gue kok begini banget gitu. Udah tukang selingkuh ya kan, tukang marah-marah. Hal Tukang apa ya? bohong. Gue mau nanya sih. Hal apa yang paling ngena banget sampai sekarang dan itu menjadi traumatik? Apa yang dilakuin ke lo? Kalau cowok yang itu tuh soal selingkuhnya, gue Satu, jadi kuat. Kalau ya untuk kan. marah-marahnya? Kalau itu beda cowok sih. Oh beda cowok. Jadi banyak banget cowoknya nih ya. Jadi sebenarnya yang paling irit siapa nih, cowoknya atau elunya juga nih? Gak juga. Oh. Maksud gue kalau cowok yang ini pertama bikin gue yang tadinya kayak cupu, Oh, sekarang cupu. jadi suhu anjay. Ampun suhu. Gitu. Oke. Setelah sama dia, gue jadi main-main doang dong ke cowok. Gue nggak mau ada hubungan segala macem. Sampai akhirnya gue nemuin satu cowok yang satu suku nih. Gue pikir bakal lurus aja gitu karena maknya demen banget sama gue segala macam. Taunya belum ada sebulan gue diselingkuhin dong. Gue putusin segala macam nggak bisa. Tapi ini kan ada permasalahan beberapa kali pacar lu selingkuh dan diselingkuhi dan lu juga tiba-tiba lu jadi selingkuh gitu. Apa faktor yang mempengaruhi dia atau Bosen. lu? Oh bosan. Bosen karena rata-rata gue tinggal bersama. Dan kalau cowok yang itu, yang kedua itu, gue nggak tinggal bersama, bareng sih. Nggak tinggal living together ya? Iya, Nggak. cuman kalau dia itu lebih ke balik lagi ke mantannya. Ternyata gue selingkuhannya, cuy. Anjing, nggak malu-maluin banget sih, gue udah marah-marah ternyata gue selingkuhannya. Itu gue malu banget. Selingkuh dan diselingkuhi. Iya, pas udah selingkuh sama gue, ceweknya kan udah putusin gitu-gitu ya. Ternyata balik lagi ke ceweknya. Ya gue langsung minta putus segala macam dong, nggak bisa. Dan ternyata pas gue minta putus segala macem, dianya malah mulai sayang-sayangnya ke gue tuh. Oh, Ya tapi udah. tapi di situ posisinya lu masih jadi selingkuhan ya? Tanpa sepengetahuan kalau dia itu udah punya pacar atau gimana? Enggak. Kalau itu tuh udah selesai sama mantannya. Jadi udah posisinya udah sama gue, pure sama gue, dan dia lagi sayang-sayangnya ke gue. Pas lagi sayang-sayangnya, gue sebel karena kelakuan dia. Menurut gue satu kepercayaan dalam hubungan ketika udah selingkuh, udah bohong apapun itu, menurut gue kepercayaan udah luntur. Menurut gue susah banget buat percaya lagi. Apalagi ini selingkuh gitu. Gue nggak percaya sama sekali. Makanya gue selalu minta putus. Kayak cari cara kita biar berantem terus putus. Sayang banget sebenarnya, cuman gue geli aja sama cowok kayak gitu. Oh, geli aja ya? Iya, gue juga padahal udah bilang kan, lu jangan nakalin gue deh, nanti guenya yang nakal. Oh, Gitu. jadi buat cowok-cowok ya kan, terutama pacarnya kalau denger orangnya lagi nggak ada lagi. Ya, mumpung gak ada. Ayo coba kali ya. Jangan dong. Oh jangan dong. Terus gara-gara hal itu gue jadi selingkuh berkali-kali sama beberapa cowok. Gue pacaran sama cowok kedua gue ini 6 bulan. Gue selingkuhnya 5 bulan. Jadi Baru gue- sebulan. kan resiko diputusin gak mau. Iya Ya sih. kan? Yang penting masih dapat jatah lah ya. Iyalah. Jatah gak apa apa-apa. dulu nih? Tapi tuh kalau buat hal-hal kayak gitu tuh ya, paling jago sih Apanya? mantannya gue yang tadi. Oh, yang tadi enggak? Ini jago juga. Oh, mau Tapi coba kan, kali. jangan dong. Admin ini emang selalu mencari celah di antara pasangan-pasangan ini loh. Tayang, aku digodain. Bang, ampun bang. Oh jadi kayak gitu ya. Jadi lu bisa yang tadinya lu kalem, jadi karena hal itu malah jadi trigger lu jadi buat lu kayak sekarang ya. Iya, dan pokoknya gue selalu ngingetin jangan nakalin gue. Kalau lu nakal duluan ya udah terima resiko aja lah. Gue selingkuh kayak apaan tahu nggak pernah ketahuan. Kok bisa? Bersyukur aja lah. Mungkin ini kelebihanku. Sama sekali nggak ketahuan. Hati-hati ya bro. Ya, nggak lah. Aku setia banget sayang. Nah, aja. Buaya betina emang suka gitu kok. Tapi bener kalau cowok tuh selingkuh tuh ketahuan kan. Tapi kalau cewek tuh bener-bener rapet banget. Anjing gue jalan sama cowok aja berapa kali tuh yang cuma dinner doang. Kasih dong tips-tips gimana caranya nggak ketahuan. Jangan beda, jangan berubah gitu sikapnya. Oke. Dan kalau ini jangan cek-cek HP pasangan. Oh, berarti Kalau lu kita nggak selama mau so cek. far ya. So far selama berpasangan tuh nggak pernah saling ngecek. Sebenarnya nggak mau ngecek, tapi ketika feelingku ada buat ngecek ya udah ngecek aja lah bos, terus aja bos. Oh gitu ya. Terus Apa lagi? secara logika tuh kalau cowok tuh sebenarnya ngerti ya kalau kita beda gitu kan. Oke. Makanya kita kudu memperhalus aja gitu, makin baik ke cowok kita, ngerti gak sih kayak kamu ganteng banget sayang, digitu-gituin sayang.
kamu mau kemana hari ini, ayo kita ketemu, gitu-gituin aja, udah dimanja aja laki lo gitu. Tapi gitu jadi ya. kita tuh nggak bakal ketahuan. Berarti hati-hati nih kalau dia kayak gitu. Itu udah salah satu cara tuh untuk menutupi suatu kesalahan yang tidak diketahui pasangannya. Itu bener banget sih. Ampun sayang, maaf sayang, bercanda. Tapi by the way tuh cowok gue yang tadi itu tuh gue punya trauma tinggi banget sama nih cowok. Karena beberapa kali gue minta putus tuh karena dia yang macam-macam ke gue kan. Karena dia sempet beberapa kali mukul, tapi cuman mukul aja, kayak gitu, tapi mukul kan. Iya. Mukul. Beda lain kalau lagi dipak. Beda. Beda. Gue mau. Beda Kayaknya ya. dominan banget nih ya. Kayaknya dominan banget nih. Beda ya. Oh iya beda ya. Pas pukul pertama gue kayak ya udahlah, mungkin dia emosinya berlebihan atau lagi apa. Udah kayak gitu doang. Berikutnya karena waktu itu gue main Tinder lagi. Oh, Karena lu main dating apps? Iya, sering banget Jangan gue. main Tinder, main benefits aja. Oh, Iya, promo nanti. ya. Terus gue ketahuan main Tinder. Oke. Ya gimana, diajak ketahuan jalan sama cewek kan nggak ngaku, ya udah gue main Tinder aja. Pas gue main Tinder ketahuan. Gue tuh sengaja banget mau putus 4 hari, gue nggak ngabarin. Gue keluar apartemen mau ke Alfamart, dia di belakang gue dong. Oh. Chatan sama siapa? Gue lagi chatan sama cowok, anjing. Gue tuh bodohnya gue tuh selalu lelet, selalu ngeblank gitu. Kalau lagi chatan ya serius sama chatan ini doang. Ambil jalan pun gue nggak peduli sih di sekitar gue. Oke. Bodohnya di situ, Jadi ketahuan celahnya. tuh. Ketahuan. Di hati gue pas di Alfamart, anjing ini apa gue bakal dipukulin? Udah nggak enak banget. Aduh. Soalnya tangan dia juga udah gemeter tuh waktu di Alfamart tuh. Iya. Pas naik ke atas, gue apartemen gue pojok kan. Itu abis sih gue. Awalnya kan memang dimaki-maki, cuman pas ini gue tuh kalau udah dikerasin sedikit nggak bisa jawab apa-apa, panik aja gitu, cuma bisa nangis. Diginiin dagu gue, terus dijambak belakang ya kan, waktu itu gue dikuncir, jambak gini, dipepetin ke tembok, dipukul dulu sini. Waktu itu lebam, dipukul, terus disuruh milih, lu mau gue injek pala lu atau gue lu mau gue jedotin ke tembok atau gue injek pala lu. Gue gunting ya rambut lu, gue mau lu botak, digitu-gituin. Itu tuh gunting yang kayak buat operasi gitu, yang besi di sini gue kan. Gue cuma bisa nangis. Gue nyampe mohon-mohon di keramik di lantai gue. Karena gue nggak bisa, gue udah jerit kayak apapun, kanan kiri nggak ada yang denger. Apalagi gue pojok kan, depan gue tangga darurat, kiri gue kosong, baru ada orang lagi, nggak ada yang denger. Gue teriak-teriak kayak apaan tahu. Yang gue pikirin di situ gimana caranya gue biar selamat. Gue ngapain muka gue kenapa-napa, pikiran gue ke muka doang udah. Gue ngapain gue kenapa-napa. Dia megang gunting udah gemeter. Gue sampai mohon-mohon di kaki dia di bawah. Itu pun gue masih diinjek tangan gue. Tapi setelah kejadian itu, dia sok-sokan kayak Nggak terjadi apa-apa. iya. Kok bisa sih? Jadi itu nggak ngerti deh, temperamen Bipolar. banget. Takut banget sih gue. Takut banget. Gue yang buat ngabarin di rumah pun gue nggak berani, karena orang tua gue udah kenal dia juga kan. Oke. Kayak anjing. Gue cerita kayak gini takut sendiri karena setelah kejadian itu, kalau ada orang marah ke gue pun nadanya udah tinggi, gue kayak refleks mundur gitu loh. Oke. Itu trauma gue sih kayak gitu. Tapi ada nggak, lu udah punya trauma? Apa antisipasi lo sekarang ketika lo menjalin sebuah hubungan? Gue selalu ngingetin di awal, apapun masalahnya, ketika kita di hubungan, nggak ada yang namanya main kasar, main tangan atau apapun itu. Gue selalu antisipasi itu di awal. Tapi kalau udah ke hal-hal kayak gitu ya gue nggak bisa intinya. Mau sejauh apapun kita, gue kayak gitu. Ini sedih banget sih. Daripada yang sedih-sedih, kita bahas yang asik-asik aja. Oke, let's go. Gue mau tahu deh, lu kan perantau ya dari Brebes ke Jakarta. Dari segi pergaulan dan mungkin dalam apa ya, kontekstualnya dari relationship dan segala macam pasti berbeda dong. Beda. Orang-orang Brebes dan orang-orang Jakarta. How sex life lu selama lu pindah ke Jakarta? Di Brebes gue tuh alim banget bro, anjing sih, sumpah. gue enggak sih, ya alim banget sih. Okay. Cuman paling ampe Ya paling parah. enggak, kalau di Brebes pegang doang lah. Apanya pegang? Tangan. Iya Bisa tangan, iya gandengan gitu kan. Oke, maksudnya. Iya iya, gitu, remes tangan juga. Kalau gandengan tuh nggak mungkin nggak diremes, nggak mungkin kan. Digenggam Gitu. itu namanya. Oh bukan iya diremes. digenggam, bukan diremes. Kalau Ya. diremes tuh itu. Apa? Kayak gitu Bantal doang. terus apa lagi? Setelah di Jakarta
lu jadi berubah 100%? Gue kan sebelumnya sempat kuliah dulu tuh di Cikarang. Gue pun masih belum bisa bandel karena gue juga nggak deket sama siapapun di Cikarang, nggak deket sama cowok gitu lah. Sekali deket pun nggak ke arah situ-situ. Oke. Pas ke Jakarta merantau dan nggak lama ketemu mantan gue, pertama kalinya gue ngewe. Udah lagi jujur banget gue. Ya udah lah, nggak apa-apa. Pertama kalinya tuh ya. 19 mau ke 20. Lu nyesel nggak yang lepasnya? Enggak juga sih. Bahkan Tapi konsensual ya? ya biasa aja kalau gue ya, biasa aja. Karena menurut gue ya udah wajar lah ya. Namanya juga pasangan. Tapi sebelumnya ya, pas gue sebelum ngelakuin itu, gue sampai nangis. Tapi mantan gue bilang kayak gini ke mantan gue. Aku nggak mau, kamu nggak kasihan apa aku punya kakek. Aku bilang kayak gitu, demi Allah gue inget banget, anjing. Mantan gue sampai kayak mukanya sebel tapi melas gitu loh. Kamu kayak dia udah terlanjur buka nih, tapi Buka obrolan kan? Iya, buka obrolan. Tapi masa nggak dilanjut kayak gitu mukanya. Jadi kan astaga, guenya kan bingung kalau gue iyain, ntar gue pasti ngecewain. Gue pikiran gue kan begitu ya. Jadi pada saat itu lu kayak yaudah deh gue kasih gitu. Akhirnya Akhirnya. daripada pas setelah nggak jadi kita bete-betean. Iya. Itu bad banget sih. Bad banget. Orang hampir gitu. Itu posisinya di mana tuh? Di pas udah tinggal bareng ya berarti? Udah tinggal bareng. Iya sih, tapi emang logika, secara logika aja ya, udah tinggal bareng masa kagak begitu. Iya. Cuman dari awal gue kenal nih cowok tuh gue selalu antisipasi kayak gue nggak pernah kayak gini dan gue nggak mau kalau pacaran sama kayak gini. Dia mah iya doang. Tapi ya mungkin namanya taktiknya cowok kan. Ya udah iyain aja dulu, ntar juga mau. Dia pikiran tuh begitu udah. Coba Yaudah. dulu kali ya. Tapi ya udah, jadi cobain terus ya. Ya udah. Untuk kayak pertama gitu. kali ya, lu Pertama ngerasa kali. kenikmatan gak sih di sana? Enggak. Enggak. Berarti Kecil. apanya? Enggak. Kenikmatannya tuh kecil. Oh, Itu maksudnya. kirain pola Kayak, pikirnya ya kan sempit. Oh iya, Jadi benar. kecil ya kan. Jadi pada saat itu lu belum merasakan kenikmatan itu. Belum. Lu bisa ngedapetin kenikmatan itu pas sama dia atau sama orang lain? Setelah sama orang lain Kenapa gitu. ya? Ini apakah pas lu udah pacaran terus selingkuh atau gimana nih? Atau sudah selesai gitu loh? Iya, selingkuh. Gue tuh ketika pasangan gue selingkuh rasanya ya hambar gitu aja. Hambar gitu aja dan Beda sih ya. Iya, Kalau udah relationship terus kalau udah selingkuh tuh pasti beda. beda. Kayak istilahnya buat kayak gitu kita Moodnya Nah. jadi nggak ada ya? iya, Hmm, kayak gitu ya. Ya udahlah gitu aja, tapi emang ada feel-nya. nggak ada sih. Nggak ada sama Tapi untuk sekali. menuju ke sana ya, untuk menuju kayak dua orang yang melakukan hubungan badan dan seksual, untuk lu sendiri ya, mood lu gimana caranya untuk ke sana? Apa yang nge-trigger lu tiba-tiba gue sange banget nyet gitu? Kalau gue itu random sih, random abis. Random banget ya. Nggak tahu gue hal itu. Cuman emang bener-bener random, kayak gue bangun tidur pun lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba aja. Pengen ngobrol gitu. Iya. Nih, iya. Laki gue lagi main kucing. Gue juga lagi main kucing. Kok tiba-tiba gue sange, anjir, ngapain gue sange? Oh, ngeliat Gitu. kucing bisa jadi. Iya, bisa jadi kan. Berarti Tiba-tiba aja. serandom itu ya? Random banget. Tapi fetish lu apa emang? Kalau fetish sebenarnya ada, cuman nggak banget sih kalau diomongin. Kenapa? Geli aja gitu. Gue tuh suka cowok, ya udahlah, gue tuh suka cowok buncit sebenarnya. Oh, oke. Why? Gemes aja gitu. Oh. Demen aja. Tapi Kalau ya, omong buncit ya. nah, makanya gue sempat beberapa kali sama orang yang lebih tua dari gue, kayak 33, 36 pacarannya ya. Karena emang ya gue suka dimanja banget gitu. Iya. Tapi emang berarti untuk cowok nih ya, dengerin aja ya. Berarti kalau misalkan lu berbadan besar, sorry to say, kalau lu buncit, sebenarnya lu jangan nggak pede juga, Kak. Sebenarnya Iya. lu juga punya market sendiri, anjrit. Iya kan? Bener. Tergantung gimana lu nge-approach-nya aja Iya, bener, untuk bener. memulainya ya kan. Gila. Tapi tuh cuman itu fetish gue tuh ada beberapa. Itu satu, dua apa? Enggak, yang paling utama banget tuh kalau cowok bangun tidur. Muka bangun tidur cowok kayak anjing. Biar face banget ya. Ya, demen banget sih gue. Makanya kalau laki gue lagi tidur, gue udah bangun tuh gue gangguin mulu. Bodoh amat deh, marah-marah, bodoh amat gue. Ya gue demen aja gitu. Selain itu apa lagi? Ketika cowok ini mabok, Minuman apa yang paling lu suka? gue suka minum. Oh, lu gak suka minum? Gak suka. Oh. Minum, cuman udah lama banget juga gue berhenti. Kenapa emang? Ada pengalaman buruk lagi kah?
sakit perut aja sih. Gue ada penyakit perut. Kayak gue Jadi, anjing udah lama gak trauma minum gue. Amer. Sekali minum Amer besok mencret anjing. Bikin malu bangsat. Kalau gue nggak demen Amer. Minum whisky atau Whisky lumayan, wine paling wine. demen. Oh biasanya kalau cowok tuh soju yakul. Ya, soalnya aku bener banget itu. Pick up line cowok-cowok sekarang tuh kalau ngajak ke bar yuk minum soju gitu. Iya bener. Ya kan, bikin berapa 3-4 botol mabuk udah bungkus. Kalau enggak kita Netflix and chill Nah, yuk. sekarang udah gak zaman Netflix and chill. Udah gak zaman. FWB podcast and chill Oh. Tapi dari itu semua ya, tempat yang paling tergila lo lakuin ketika hubungan seksual itu di mana? Belum ada. Oh, belum ada. Gue malah ngajakin laki gue terus tuh, ayo sayang ke Bogor yuk, gue pengen di alam. Gue pengen banget, gue tuh liar banget. Oh. Maksudnya pikirannya. Oh, iya, Iya, gitulah. Iya, Pengen fantasinya lah banget. ya. Ya fantasi bener-bener. Pengen di alam yang terbuka banget gitu. Mau Oh, lu suka dilihat orang berarti ya? Gak juga. Eh? Gak juga. Tapi di dalam sepi juga sih nyet. Pengen itu kan menantang nih. Adrenalin pengen ya? rasain aja gitu. Tapi kalau dilihat hewan-hewan ya bodo amat. Cuma kalau jangan orang juga lah. Iya, hewan juga gak Nggak bisa ada. ngomong. Iya. Siapa tahu tiba-tiba mau ikutan kuda gitu kan. Anjing. Tapi kalau misalkan ngomong hewan ya, lu pernah gak sih nonton bokep tuh yang kayak tiba-tiba ngewe sama kuda atau Nggak anjing? pernah gue. Kok bisa ya seorang hewan gitu cuma bisa begitu gitu loh sama Nggak manusia tahu. gitu. Yang gue heran tuh yang itu bokep sama demennya sama orang cebol atau enggak orang cebol sama orang cebol. Lu suka nonton itu? Enggak lah, gue pernah tahu dari siapa gitu, lupa gue. Anjing. Tapi sih kalau nonton bokep lu yang sering ditonton apa kategorinya? Bule. Oh, bule. Kenapa? Tapi gue bukan bulenya tuh niga, Oh nih, lu suka cowok-cowok itu ya? hitam. Ah, Gue demennya kayak gitu. besar Ya, namanya maksudnya. iya besar namanya. Oke deh, kita terakhir kali ya. Ada pesan atau kesan gak lo habis ngobrol sama? Atau pesan dulu deh untuk para pendengar tentang pengalaman lo, gimana caranya untuk orang-orang ini untuk tidak terjebak atau merasakan hal sama gitu. Ini buat cewek-cewek terutama ya. Ketika ada di hubungan, ada di toxic relationship, itu ketika kita udah ngerasa nggak nyaman, udah nggak jadi diri kita sendiri, udahin. Oh, udahin. Jangan dilanjut deh, udah. Pasti kesarannya juga namanya udah nggak sehat, ya nggak bakal sehat, nggak bakal ada perubahan. Oke. Kayak gitu, yang ada bakal memperparah. Jadi kalau misalkan lo udah toksik, lo udah dikasarin, ya udah. Toxic tuh bukan cuma dikasarin loh. Tapi Ketika kita nggak nyaman, kita udah nggak jadi diri kita sendiri, kita udah kayak gue nih, gue selalu pakai baju terbuka. Gue nggak demen kalau nggak ketekan. Dia kayak ngelarang, kamu ngapain sih begini-begini? Dari awalnya udah setuju, tiba-tiba begitu kan nggak, udah nggak nyaman aja gitu. Toh kita cewek juga kan tahu tempat lah. Oke, ini bener banget sih. Kalau ya kalau misalkan lo sama pasangan lo, carilah dia yang bisa nerima lo padanya. Bukan yang awalnya menerima, tiba-tiba suka, terus tiba-tiba jadi melarang dan melarang. Iya, tiba-tiba Salah banget sih. menuntut. Ada. Toxic. Ada lagi? Nothing. Oh ya, buat cewek-cewek ini jangan gampang baper sama cowok-cowok Jakarta, bangsat semuanya. Kudu pinter-pinter sih cari cowok ya. Iya, Jangan gampang baper deh. Ini Kalau- pengalaman juga ya, gampang. Pengalaman banget nih. Gampang terayu oleh mulut-mulut Iya. itu ya. Makanya kita tuh kalau di Jakarta pilihannya cuma 2. Satu. Kita mau nyakitin atau disakitin. Anjas. Ya kan? Aduh. Untuk kesannya gimana? Bisa ngobrol sama gue gimana? Udah mencurahkan sis pengalamannya. Kurang lama. Oh, kurang lama. Pindah kali ya. Iya. Kemana lagi? Oke lah, terima kasih Ratu sudah meluangkan waktunya di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Miratu yang mau nomor kepo, 1. iya nanti juga naik juga sih di Over TVB, tinggal tap aja. Oke. Ya jadi terima kasih semua untuk sobat ngarim telah mendengarkan episode pada hari ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb, yang mungkin cerita langsung ke @overtvb podcast. Nanti bakal ada dating apps mau rilis di, ya gua nggak tahu sih kapan ya, tungguin aja di Benefits Indonesia. I think it's enough untuk episode kali ini. Di sini gua Mimin pamit undur suara dan Ratu juga pamit, and see you. See you. Bye-bye. Bye bye.